Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan buatkan video bagaimana cara kita memfilter lebih presisi dengan harapan dapatnya entry yang sangat-sangat low risk, dimana di saat kita entry itu adalah bertepatan market melakukan perjalanan ataupun movement. Oke, SOP tetap kita sama dengan sebelumnya. Kita harus mencari BMS serta engulfing dan memperhatikan bias dari market mau kemana. Oke, ataupun tren dari market itu kita lihat terlebih dahulu. Nah, untuk yang pertama saya jelaskan untuk di M5 dulu ya, karena biasa SOP kita di M15, M5 dan M1. Nah, sekarang saya coba jelaskan untuk M5 ini ada juga peluang tadi saya nampak di sini. Oke. Jadi, cara pertama yang kita lihat adalah bias. Ya. Ini untuk cara snipernya ya. Kita ambil. Untuk biasnya kita nampak adalah bullish. Oke. Nah, di sini kita menemukan adanya engulfing dan momentum BBMA re-entry. Oke. Nah, jadi kita tidak masuk serta-merta ketika dia masuk MA5 low. Oke. Kita akan nunggu konfirmasi adanya engulfing. Itu kuncinya. Karena kita harus ada base untuk kita entry. Nah, jadi kita dapat engulfing. Nah, di saat engulfing terbentuk, kita anggap market di sini belum terbentuk ya, hanya engulfing. So, di saat engulfing terbentuk ya, dengan satu batang candlestick ini yang terakhir, dia dengan jenis candlestick engulfing yaitu dua batang candlestick buy yang engulf. Oke. So, dua batang CS yang engulf ini langsung kita kotak kelebu ataupun rectangle. Nah, ini dah menjadi area FDZ kita. Nah, ketika dia close pun kita nampak di sini market seperti membuat liquidity. Ya. Double high ya. Ataupun double top. Nah, di situ consider sebagai liquidity kita. Atau yang mengisyaratkan market suatu saat akan menjemput itu atau price akan menjemput itu. Oke. Tak bosan-bosan saya katakan liquidity itu adalah bagaimana cara trader SNR ataupun support resisten. Biasanya support resisten ketika ada resisten di sini, ada resisten lagi, ada resisten di sini dia akan ambil sell. Nah, konsep dari big trader ataupun bank-bank besar entry, dia akan menjemput order di mana adanya terbentuk double top, triple top ataupun yang lainnya. Ya, itulah yang dikatakan liquidity. Secara simpelnya ya. Nah, sekarang kita nampak itu satu dan kita tandakan dan kita kotakkan di sini. Di saat terbentuk engulfing, kita kotakkan. Nah, di saat engulfing terbentuk, kita langsung turun ke time frame kedua. Nah, di time frame kedua, di sini baru jelas nampak BMS. Ya, ini BMS. Saya tandai dengan warna biru. BMS ataupun struktur higher high, ya, ataupun indikasi bahwasanya bias dari bullish itu nampak di sini kekuatannya. Oke. Dan selagi kita tadi juga dapat sini liquidity, isyarat untuk kita bahwasanya peluang marketnya itu adalah kuat. Nah, di time frame kedua di sini pun kita melihat ada engulfing di time frame kecil ini yang press ketika ini tadi close ya di M5 yang engulfing. Di sini dia telah membuat imbalance, nampak ada kekosongan, imbalance yang perlu di rebalance. Itu salah satu indikasi dia akan masuk ke sana. Nah, sekarang kenapa dia tidak merespon demand ini langsung naik? Karena ini juga ada demand press, di M5 pun ada demand press. Kenapa di sini tidak naik? Alasannya kita tak harus memantau price action terlebih dahulu.
Ya, kita harus pantau price action dia. Nah, di sini pun saya kotakkan area demand yang udah clear. Ya. Bahkan bukan clear ini ya. Di M1-nya nggak clear. Kenapa saya katakan nggak clear? Belum ada candlestick sell ini di break oleh candlestick buy dan di retest. Yang membreak dia ada candlestick yang ini. Oke. Nampak lagi press dari situ. So, itulah tanda-tanda satu yang membuat dia masih turun ke bawah. Nah, kita tidak serta-merta langsung entry. Namun kalau secara SOP kita yang sebelumnya, yang entry yang SL kita diletak di bawah sini, kita boleh langsung entry ketika demand ini di retest di kawasan sini. Boleh SL kita, yang jelas kalkulasinya masuk dengan MM yang kita punya. Nah, jadi bagaimana cara kita entry? Di sini saya jelaskan. Panah warna biru ini adalah tempat kita entry pada candlestick yang merah itu. Ketika engulfing terbentuk, oke? Ketika engulfing terbentuk dan dari retest, yang mengengulf dia ada candlestick buy ini yang close di atas candlestick sell terakhir itu, yang di engulf dan dari retest, itulah tempat kita entry ketika dia retest. Nah, untuk SL kita tidak semestinya harus di bawah sini karena kita udah nampak sini SL bisa di bawah sini. Oke, ini untuk sebagai konfirmasinya. Ya, dua opsi untuk SL kita. Namun kalau udah terjadi seperti ini, adanya bentuk seperti ini, bahwasanya setup yang di sini tadi telah direspon oleh price action, dan di sini kita akan dapat entry yang sniper. Ya, kenapa saya katakan entry yang sniper? Akurasi. Tahu kan bagaimana seorang sniper itu dia dijuluki sebagai seorang sniper karena dia mempunyai akurasi tembakan, sekali tembak akurat kenanya. Nah, di sini kalau kita entry di sini, dia tidak ada lagi retest ke bawah, langsung terbang dia. Itulah dikatakan sniper. Jadi ketika dia retest, kita entry. Nah, sekarang konfirmasinya bagaimana? Nah, konfirmasinya kita lihat price action dia, candlestick pattern. Nah, inilah kuncinya kalau kita pemahaman mengenai candlestick pattern, ya, yaitu candlestick pattern reversal. Nah, kalau kita lihat di time frame M1 bentuknya engulfing, ya, candlestick pattern dengan bentuk engulfing, dan dari tes kita masuk. Nah, di M5 yang kita lihat adalah, ya, ini dia. Ketika dia retest tadi candlestick ini, kita tidak ambil langsung. Kalau secara SOP biasa, kita langsung entry karena ada demand yang di retest. Namun kita dapat turun lagi dia, kita terfloating lagi. Nah, makanya karena kita lihat di sini candlestick ini bukan candlestick reversal. Coba perhatikan candlestick sell ini. Ya, shadow atas, shadow bawah. Ya. Tweezer top kah namanya, entah apa, pokoknya itu ada candlestick reversal. Itu kuncinya. Kalau soal nama saya tidak begitu hafal, tapi fungsinya saya tahu. Nah, kalau kita letakkan vertikalin di sini, kita turun ke M1, ya, turun kita ke M1. Nah, di sini kita melihat, coba untuk di candlestick M5, di M1-nya, ya, di M1-nya itu ada 5 batang, ya. Untuk 1 menit 5 menit ada 5 menit, 1 menit, paham? Intinya dalam 5 menit candlestick di M1-nya ada 5 batang, itu dia. Sekarang kita geser 1 2 3 4 5. Nih candlestick ini close-nya. Nampak? Candlestick ini close-nya, dan coba perhatikan. Kita pindahin dulu ke M5. Masih di candlestick yang sama. Sekarang saya turun lagi ke M1. Turun lagi ke M1. Nah, ini ya. Sekarang kita pindah di candlestick buy sebelahnya ini. Dan kita pindah ke M5. Nampak? Candlesticknya telah berpindah di candlestick buy sebelahnya. Itulah menandakan bahwasanya candlestick tadi itu adalah candlestick permulaan untuk di candlestick buy sebatang ini.
Nah, sekarang kita pindah dan kita letakkan kembali, kita buktikan ulang. Kita turun ke M1, benar apakah tidak? Nah, pas ya. Nah, dengan berbentuk di M5 tadi itu candlestick pattern, itu isyarat. Nah, di M1 kita cari konfirmasinya, ada engulfing tadi. Itulah mengapa kita entry di candlestick ketika retest yang warna merah ini. Atau kita juga boleh langsung entry karena nampak di M5 tadi ada candlestick pattern. Close-nya tentu di candlestick setelahnya, ini dia yang saya lingkari, itu kita boleh entry langsung buy ketika dia open. Nah, SL-nya untuk sniper ini yang biasanya kita SL maksimal di sini, kita boleh SL di bawah sini. Karena kita tidak perlu khawatir karena ini demand-nya ada ya, price action itu perlu. Makanya saya sarankan ya, di kelas sebelumnya saya juga udah kirimkan sama teman-teman semua candlestick bibbles ya, PDF. Nah, di situ ada candlestick pattern, pahami candlestick pattern itu. Oke, sekarang kita cari contoh lain. Oke, untuk yang ini saya rasa tadi saya ada lukis. Coba kita lihat. Oh, nih ada. Nih, di sini saya menjelaskan. Ya, saya menjelaskan di sini. Cara entry scalping sniper. Bias market strong bullish. Engulfing, ya. Untuk BMS direction sebagai konfirmasi struktur bullishnya, lihat di time frame M1 seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, sekarang kita lihat di time frame M1-nya. Di M1 ini sudah saya jelaskan, ada imbalance, ada FDZ, ya, entry buy-nya di mana, ya. Kalau di SOP di video sebelumnya ya, saya pernah jelaskan ketika dia retest ini adalah entry pertama kita di sini di candlestick ini. Dia masuk ke zone demand ini entry pertama ya, ketika dia masuk zone demand. Dan entry kedua ketika ada engulfing. Nah, kenapa saya katakan entry pertama? Seperti SOP yang sudah saya ajarkan, entry pertama itu ada kategori risk entry. Entry yang kedua itu kategori confirmation entry. Nah, maksud dari confirmation entry itu bahwasanya kita entry ketika telah ada konfirmasi. Konfirmasinya apa di sini? Yaitu adanya engulfing di M1, dan di M5 tadi kita ada candlestick pattern juga reversal. Oke, di sini kita nampak risk reward rasionya 1/4, SL-nya cuma 11 pip. Kalau di sini tentu beda lagi, kisaran 2 sampai 3 pip. Nah, di sini saya jelaskan rewardnya juga 50 pip. Nih saya jelaskan di sini. 49,9 poin. 49,9 poin itu sama dengan 49 pip reward yang kita dapat. Nih saya ukur pakai panah warna biru ini tadi, itu dia kisaran 50 pip. Karena 499 angka di belakangnya itu lebih tinggi ya, di atas angka 5 kita genapkan jadi 50 poin. 50 pips maksudnya. Oke. Nah, sekarang saya jelaskan cara close-nya. Lakukan cut profit ketika terbentuk BMSL. Nah, untuk take profit karena kita tidak ada swing high-nya di sini, acuan ya, karena kita hanya pakai 2 time frame, gunakan cara ini. Ketika kita melihat ada struktur pembalikan atau BMSL. Nah, makanya di sini dia terbentuk lower low ya, higher high, lower low, higher high, break. Ini udah boleh kita close. Atau kita nunggu juga, ini ada juga yang terdekat break. Ketika ini di close di sini, kita cut profit. Oke, itu caranya. Sekarang kita lanjut. Kita lanjut di sini. Nah, kalau secara BBMA kan biasanya udah jelas nih Mas Yan nih, engulfing. BMS buy. Sini ada demand zone. Tentu di sini kan tempat kita entry. Toh kenapa dia tidak turun? Nah, bagaimana cara dapat entry di sini? Lagi-lagi sama. Ada momentum, ada re-entry, serta merta kita tidak masuk di re-entry-nya. Kita tunggu terbentuk engulfing. Ya, terbentuk engulfing di sini, kita tandakan engulfing nih. Nah, candlestick ini close ya,
kita nampak candlestick setelahnya ya ini, dan yang merah. Yang biru ini dia membuat higher high shadownya, dan ini secara apa lagi ini kita katakan liquidity ya. Dengan bentuk higher high itu tadi kita nampak kekuatan bullish masih ada. Nah, dengan sokong adanya demand, kita turunlah ke M1. Di M1 kita di sini nampak adanya break market structure. Oke. Break market structure. Nampak ya? Power dari bullish itu. Nah, di sini kita ragu karena nggak ada imbalance ya. Demandnya juga udah di-clearkan sama ini. Bagaimana? Kan lemah di situ. Nah, disitulah kenapa kalau kita entry menggunakan SOP sebelumnya, meskipun di sini tidak cantik kategorinya karena tidak ada imbalance, demandnya sudah di-clearkan. Nah, solusi ataupun alternatif dia tunggu reaksi ataupun price action. Nah, sekarang saya jelaskan dulu kenapa dia turun sampai sini. Turun dia sampai sini, selain ini ada resisten, meskipun dia tak jemput di time frame kecil. Kalau kita gunakan trading view, ini bisa turun ke 15 second atau 30 second. Nah, ini dia membuat liquidity, support. Dia jemput, baru dia naik. Nampak? Alasan dia turun selain ada liquidity, demand ini sudah di-clearkan. Ya, tidak ada imbalance juga di situ, demand sudah di-clearkan. CDZ ya, clear demand zone, itu tanda lemah dia untuk kita ambil demand ini untuk langsung entry. Namun kalau kita paham price action ya, candlestick reversal, sekarang kita naik dulu, kita turun dulu. Di sini dulu kita perhatikan di sini. Coba perhatikan candlestick ini. Pertama kali masuk nih candlestick ini. Coba perhatikan. Ada enggak ciri-ciri dari candlestick reversal? Tak ada kan? Marubozu sell kan? Itu alasannya kenapa kita mesti harus menunggu. Naik dia 2 batang CS, tak mampu engulfing, tidak ada power lagi. Turun, masuk seller, engulfing pula buy ini. Engulfing sell terbentuk. Sell ini pun power Marubozu sell. Isyarat lagi jangan untuk entry. Nah, baru terbentuk engulfing ya di sini. Nah, kalau mau entry boleh di sini. Ketika dia retest nih, candlestick sell ini yang retest. SL di bawah sini. Tapi apa alasannya? Ya. Kalau kita menggunakan template, kita kan nggak nampak di sini ada demand yang dia retest. Yang ini. Kita kan ada base-nya lagi entry. Base kita entry nggak ada. Di sini udah batal. Kalau dia template kan sampai M1. Nah, cara termudah ketika terbentuk engulfing, tandakan vertical line ya, letakkan di sini engulfing. Nah, engulfing terbentuk, candlestick sebelahnya kita letakkan karena ini tempat entry-nya. Seandainya kita entry juga di situ, coba di M5 apa bentuk candlesticknya. Kita hapus ini dulu biar nggak ganggu. Ini dia candlestick yang ada shadownya, tapi ini belum close. Kita belum tahu dia udah close apa belum, makanya caranya geser dulu ke sembarangan tempat, letakkan kembali, kita tengok dia ke M1. Nah, sekarang kita hitung 1, 2, 3. Dia terletak pada candlestick ketiga. Oke. Nah, kalau kita entry langsung dari situ, kita hanya berdasarkan M1 candlestick patternnya, adanya engulfing ya. Sedangkan demand kita tidak ada pengkukuhnya di situ tadi, meskipun ada liquidity. Tentu kan kita berkecamuk di situ tuh dari segi pemilihan eksekusinya antara 50-50. Nah, makanya tunggu dulu candlestick pattern terbentuk di M5 ya, reversal candlestick dulu terbentuk. Nah, kita tengok di M5 ini bentuk candlestick ini, kalau dia close-nya ketika terbentuk ini dulu. Coba perhatikan. Hitung lagi 1, 2, 3, 4, 5. Nih di sini. Oke.
candlestick ini. Nah, sedangkan candlestick ini candlestick open setelahnya. Oke. Nampak candlestick open setelahnya. Oke. Doji lagi. Oke. Nampaknya kalau kita udah nengok dia close, di saat dia jalan kita nggak tahu dia bakal jadi doji nih. Masih belum kita nampak power dari bullish di situ. Makanya kita turun lagi ke M1. Turun ke M1. Nah, kita geser. Hitung 5 batang. 1 2 3 4 5. Oke. Di sini kita nampak dia membuat engulfing. Oke. Dia membuat engulfing. Namun engulfing di sini berlawanan dengan seri demand di sini berlawanan dengan ini adanya supply. Tak usah khawatirkan untuk supply-nya itu tadi, karena ini candlestick kelimanya, ini candlestick permulaan setelahnya, ya. Nah, kita geser ini, berpindah enggak dia? Pak, berpindah dia di candlestick warna merah ini. Pak, cuman ini masih running, kita nggak tahu bentuknya seperti itu. Candlestick warna merah berbentuk shadow di bawah, kita nggak tahu. Makanya di saat dia terbentuk mulai ini tadi, ya, ini pertama candlesticknya ada engulfing, itulah konfirmasi kita entry. Oke, entry ketika di break itu adalah stop loss tertipis kita. Oke, namun lebih cantik lagi, baca terus sampai ke M5, kita kawal. Memang di situ tadi kita udah boleh entry ya, ada engulfing dan ini candlestick pelemahan dari ini tadi, dan nampak. Nah, di sini ketika close candle sell ini, kita hitung bentuk, kita udah nampak nih bentuknya sell, ya, sell. Nah, isyarat dia kalau dia sell, ya, shadownya di bawah, tentu kita nampak ada dorongan dari buyer situ. Cara baca candlesnya, oke. Dan dia kondisi di dalam MA, ditahan lagi MA 5, MA 10 low, ya. Ketika kita letakkan ini di sini, coba perhatikan, ya, kita turun ke bawah, hitung 5 batang, close-nya candlestick sell yang tadi itu. 1 2 3 4 5. Pak, 5-nya di sini. Oke. Ketika dia buat 5-nya di sini, tentu di sini dia candlestick permulaannya yang setelahnya ini. Geser. Pak, berpindah dia. Nah, coba perhatikan di M1-nya. Itu konfirmasi yang cantik. Nampak? Nih. Saya geser dulu, intinya udah nampak, itu dia permulaan. Coba perhatikan. Ada engulfing. Dan di retest, itulah poin entry kita yang paling sniper sekali. SL di bawah sini. Nampak? Kita ada engulfing di sini yang konfirmasi. Di time frame atas kita nampak juga seller itu udah lemah, ada dorongan buyer banyaknya shadow di candlestick di atas. Oke. Nah, disitulah kuncinya kita memahami price action itu ataupun candlestick pattern reversal. Oke, untuk lebih mudah saya carikan contoh lain. Nah, untuk SOP kita dari M15 kita mencari setup itu pun sama. Nih, saya ada entry tadi di sini. Ini zona-zona saya entry untuk scalping. Kita hapus ini. Ini tadi saya dapat di sini peluang. Oke. Peluang di sini. Pertama engulfing. Tapi kita nggak nampak nih low mana, swing low mana yang dia break. Kalau ini cantik. Ada swing low yang dia break oleh candlestick arah momentum ini dan ada demand di atas, bertepatan pula di zona re-entry pada M15. Namun di sini mana yang adanya cuma re-entry dan momentum, mana swing low yang dia break, tidak nampak. Nah, inilah cara kita untuk memilah dan memilih mana setup yang bagus. Tapi kita boleh kesan karena itu momentum secara BBMA
dan ada supply di situ terbentuk. Kita gambar. Saya dapat tadi peluang di sini, entry di sini. Kita lihat. Kita letakkan dulu candlestick yang retest ke situ. Turun kita ke M5. Di M5 untuk time frame M15 itu ada 3 batang. Kita geser ke kanan. 1, 2, 3. Oke, coba perhatikan. Candlestick pertama masuk close M5 ini bentuknya Marubozu-buy. Nah, kalau secara SOP ya, SOP kita ya, kalau SOP SL di sini masuk dia ketika sentuh demand ini, kita kan ada entry nih kalau di M5, atau lebih cantik di M1 nih ada demand juga nih, supply maksud saya. Supply ya dari situ. Nah, nampak kita entry di situ, SL kita di sini. Cuman kalau kita mau entry yang sniper, ketika dia sell ini bermula langsung terjun tanpa ada menoleh lagi, itulah kuncinya kita paham price action. Oke, sekarang kita baca dulu di M5 candlestick Marubozu nih. Kita turun ke M1. Nah, hitung 5 batang. 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5. Coba perhatikan. Candlesticknya masih Marubozu buy, close-nya dia. Nampak? Itulah lemah dia kalau kita mau entry sniper dengan tidak memahami candlestick pattern. Nah, namun kalau secara OP kira SL di atas, kita udah dapat entry, ada supply. Yang first ada imbalance di sini yang dia isi. Cantik? Itu dia. Nah, sekarang kita lihat lagi ke atas di M5. Candlestick setelahnya ini kan kita nggak tahu masian close-nya tuh bentuknya akan seperti ini. Nah, sebelum dia close, tentu kita bermain di candlestick ini di bawahnya. Sedangkan di sini nampak dia bermula di sini. Di sini tadi Marubozu kita nampak. Close candlestick ini masih candlestick buy. Ada dorongan buyer masih dari wick-nya itu nampak, shadow-nya itu nampak. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Masih engulfing. Kalau di M1. Nah, kita nampak di situ terbentuk engulfing buy. Nah, makanya lemah di situ kita untuk langsung entry secara sniper. Kita lihat dulu ke M5. Bentuk dia di M5. Oke. Bentuk dia telah nampak kita seperti ini di M5. Kita geser M5 ya. Bentuk candlestick reversal kita nampak. Reversal. Bentuk dari candlestick inverter, entah apa namanya, yang jelas ini candlestick reversal. Oke, silakan untuk buktikan, silakan lihat di Google ataupun di PDF yang telah saya bagikan. Nah, tentu kita entry di candlestick ini. Sekarang saya letakkan 2 vertical line. Candlestick ini kita hitung nanti sebagai bentuk ini candlestick reversal, dan candlestick ini permulaannya kita akan ambil sell. Kita tengok di M1. Coba perhatikan. Yang paling kiri dulu, kita hitung ke kanan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Candlestick ini di close-nya. Oke. Engulfing buy ini kenapa dia lemah? Salah satu ada demand di sini yang menahan. Ya, engulfing buy. Salah satu lagi engulfing dia tidak membuat arah ke atas. Ya, engulfingnya tidak seperti ini. Itu tanda lemahnya engulfing, apalagi itu M1. Itu kuncinya. Nah, sekarang kita lihat di time frame kita entry. Ini dia. Di candlestick kita entry. Kalau kita entry secara langsung di situ boleh, karena ada di M5 candlestick pattern. Kalau di M1 kita masih berjalan dia kondisinya candlestick ini, ya. Tapi setelah dia close kita nampak bentuknya. Di M1 di permulaan candle kita sell berbentuk candlestick hammer atau apapun itu, intinya candlestick reversal. Close dia ini tentu di sinilah entry yang sangat sniper yang kita dapatkan. Oke. Selain di M5 tadi adanya
candlestick pattern ya, dan di sini pun ada candlestick pattern reversal. Nah, inilah contoh kita kalau memahami candlestick pattern. Nah, timbul pertanyaan, ini kan ada demand zone, bukan demand supply zone. Gimana caranya Mas kita ambil? Bukannya kalau ada supply zone ya, ada supply zone tentu kan berkemungkinan dia retest, apalagi di sini ada imbalance. Nah, kalau dia kembali itu hanya ke barang galian. Kenapa saya katakan ke barang galian? Karena inilah yang dinamakan sniper. Setelah dia terbentuk formasi reversal itu di area-area supply ataupun demand kita menunggu itu, dia akan terus turun tanpa menoleh lagi. Itulah saya katakan setup sniper, setup ini nih, atau cara baca ini nih. Oke, nih candlestick entry, ini saya letak di sini, kita lihat ya, nih di time frame M5. Nampak? Kita sell di candlestick ini. Setelah candlestick ini close, membentuk candlestick reversal. Oke, itu caranya. Pas bertepatan di kawasan kita menunggu entry. Oke, itu dia. Nah, saya ada kasih dikit tips lagi. Mas, kenapa sih? Kan ini kayaknya ada shadow nih, kayak ada supply nih di time frame 1 ataupun time frame lebih kecil lagi. Kenapa dia nggak sampai naik ke atas? Nih, alasannya semua bersebab. Selain sudah saya jelaskan ada candlestick pattern reversal tadi, Pak, yang kita tandakan shadow tadi itu di sini. Ya, kalau turun ke time frame kecil bisa jadi ada supply zone. Tapi coba perhatikan. Itulah kunci dengan kita memahami imbalance dan price supply zone. Price yang terbentuk di sini. Hapus dulu. Price supply zone terbentuk di sini. Imbalance terbentuk di sini. Ini pun ada imbalance, ada supply zone. Tapi apakah dia masih clear? Masih price? Ya, ini sudah diisi sama ini imbalance-nya. Supply ini udah diisi juga ataupun udah di-clearkan. Makanya dia yang awalnya FSZ, price supply zone, sekarang udah menjadi CSZ, clear supply zone. Nah, ini yang masih ada hutang dia yang perlu diisi. Makanya sampai di situ saja dia naik, meskipun kita secara garis besar ini masih dalam kawasan engulfing di M15. Oke, itu cara kita mengawal pergerakan market menggunakan BPMA, price action, dan candlestick pattern reversal. Oke, untuk TP di sini ya, untuk yang belum paham atau yang masih kurang paham juga, silakan lihat video yang udah saya share di dalam grup, yang udah saya upload di YouTube, ada di situ penjelasan. Kalau nggak salah itu judulnya Live Trade GBP USD. Itu ada juga, video sebelumnya pun ada. Untuk yang lebih jelas itu kalau nggak salah saya buat di Live Trade GBP USD 41 dan 42. Di situ udah saya jelaskan juga. Sekarang saya kasih contoh terakhir, satu contoh lagi sebelum saya tutup video ini. Nih, kita cari. Nah, itu contoh yang dia masuk ke zone sampai ke M1. Tadi saya lihat ada contoh zone dia hanya sampai di M15 dan dia turun. Nah, ini dia, Pak. Ini yang perlu saya jelaskan. Hapus dulu. Nampak? Di M15 kita dapat struktur BMS lower low. Oke. Ada lower low. Secara BBMA ini arah kuku sell. Ketika dia retest adalah re-entry. Ada supply price. Oke. Dan ada imbalance. Cantik nih setup powerful nih. Oke. Ada setup. Nah, sekarang kita filter dulu. Di temper M5-nya ada apa di sini? Di mana tempat kita entry snipernya? Nah, kita udah tandai zone-zonenya di M5. Coba perhatikan di M5. M5 ada press luak di sana. Kenapa dia nggak dijemput? Nah, pertanyaannya di sini nih.
Ini cara untuk kita mengawalnya, ya. Ada press di sini, press supply. Ada sedikit imbalance lagi yang belum dia clearkan, yang belum dia rebalance. Nah, tapi sampai di sini kita geser dulu 3 batang, 1 2 3, ini dia. Candlestick hanya menyentuh zona supply di M15. Di M5 padahal plus ngapa nggak disentuh? Nah, itu dia pertanyaannya. Inilah pentingnya kalau kita mengawal menggunakan price action. Di temper M5, close-nya dia tidak bentuk candlestick reversal, masih candlestick bullish, tanda fire masih kuat ketika dia close. Namun kalau kita turun ke M1, kita akan bisa baca apa yang terjadi di sana. Kita geser dulu, hitung M5, di M1 nya ada 5 batang, 1 2 3 4 5, nampak? 5. Ini adalah candlestick pattern. Apa? Candlestick pattern telah terbentuk. Oke, candlestick pattern telah terbentuk di sini. Saya geser dulu. Ini dia candlestick pattern ketika close-nya di M1, candlestick M5 tadi itu, dia bentuk candlestick pattern. Ini ketika close dan open candlestick sell setelahnya ini, langsung sell boleh. Oke, SL kita di atas. Lebih konfirmasi lagi, ada engulfing, ada supply lagi terbentuk, dan masuk ke kawasan entry lagi. Nah, alasan lain saya jelaskan kenapa dia hanya sampai sementara ini sampai di area supply di M5, di M15, bukan M5 yang press nggak dia jemput maksudnya. Nah, alasannya itulah permainan dari big trader. Alasan secara teknikal yang kita baca di sini adalah, coba perhatikan ini, imbalance itu terbentuk di sini. Itu yang dia jemput, rebalance. Oke, rebalance dari situ. Nah, di sini pun masih ada breaker yang press, ada supply, ya, meskipun dah nggak cantik lagi, nggak press lagi, namun di M5 dia masih press dia. Nah, inilah alasan dia hanya naik sampai sini. Nah, karena dia di M5 tadi masih ada hutang, itulah dia alasannya masih melakukan kenaikan. Oke, masih lakukan kenaikan. Oke, ban baru dia turun. Itu dia alasannya. Nah, untuk reward tap entry kita ini, coba bayangkan, karena kita dapat swing low tadi di sini, ya, saya tandakan. Ya, swing low-nya di sini. Oke, swing low di sini kita tandakan, ini demand yang press, ya, ini demand press juga, ini boleh kawasan target kita TP ataupun low-nya itu, karena di sini liquidity terbentuk. Oke, nah coba perhatikan, kita entry di sini. Kalau kita ambil sniper, entry-nya di sini tadi open candlestick sell, ambil TP di demand ini 13 pip, ya. SL kita cuma 3 sampai 4 pip. Nampak rewardnya, risk rewardnya, itulah dikatakan sniper. Nah, kalau kita entry-nya berdasarkan hanya supply M15, tentu kita akan ragu-ragu nih. Tentu kita lebih mau menunggu di M5 karena M5 ada yang press. Tapi kita tidak dapat setup kalau berdasarkan entry yang SL-nya di atas. Oke. Tapi kalau kita juga memaksakan, seandainya entry di ketika retest supply M5 ini, M15 ini, coba lihat SL-nya 9 pip. Sedangkan minimal TP kita aja 13 pip. Lebih kurang 1:1, hanya lebih sedikit. Tentu nggak bagus RR-nya. Oke. Kalau di sini 20. 1:1 masihan kalau SL-nya di sini. Nah, makanya kalau terbaiknya kalau kita entry di sini, dia sampai sini, SL di sini tentu lebih tipis. Itu dia alasannya. Nah, kenapa kita dapat entry di sini? Ya, kita paham tadi candlestick pattern.
candlestick reversal. Oke, kita dapat tentu SL kita di sini 3 sampai 4 pip. TP kita sini. Bayangkan kalau kita entry sniper ya, seperti yang saya lakukan sebelumnya, modal 30 USD, saya sniper waktu itu SL hanya 2 sampai 4 pip di gold, di GBP USD. Saya sniper dan dengan satu lot saya dapat waktu itu $400. Ada saya share di grup, silahkan lihat nih ya. Kalau sniper dapat sini, bayangkan 3 pip kalau kita entry satu lot itu 3 sampai 4 pip, risiko yang kita dapat SL nya kisaran $40. Kalau TP yang kita dapat minimum di sini adalah $140. Nih 100 bahkan $200. $30 yang dirisikokan, $200 yang didapat. $30 ataupun $40 yang dirisikokan, ya, $130 yang didapat. Itulah yang dinamakan risk reward ratio. Makanya entry, nah lagi-lagi saya katakan ya, untuk student yang lain, bahkan ada student sekaligus sahabat saya, rekan saya, Bang L. Smith. Nah, di sini dia pernah cerita sama saya, selagi kita tidak menjaga MM, maka entry kita kacau. Katanya seperti itu. Betul. Kalau saya lebih kepada strateginya seperti apa dulu. Kalau strategi kita tuh SL-nya ataupun win ratio-nya kita nampak nggak bagus, ya percuma juga. Seperti itu. Jadi kalau menurut saya ya, banyak juga trader di luar sana mengatakan seperti ini. Pelajarilah dulu money management, manajemen risiko, manajemen psikologi segala macam, baru kalian belajar strategi. Kata strategi itu hanya sekian persen menurut dia ya, menurut orang-orang yang ngomong seperti itu. Tapi kalau menurut saya, yang paling pertama itu adalah strategi ya, strategi yang kita gunakan untuk trading. Nah, kenapa saya katakan strategi? Strategi saya tuh ini ya, dengan SL yang saya buat seperti ini, dan setelah saya uji sekian banyak dan saya backtest juga, forward test, dan itu yang saya gunakan sampai saat ini dan saya ajarkan kepada Anda semua. Saya yakin dengan win ratio-nya ini ya, SL 3 pip, TP kita sampai 13 pip, bahkan 20 pip. Intinya win ratio risk reward ratio-nya ini adalah 1:3 ataupun 4. Nampak? Disinilah dapat kita memutuskan. Meskipun kita modal kecil, kita bisa tetap lanjut. Bukan berarti modal kecil tidak bisa kita entry lot besar, selagi kita dapat caranya. Cara itu tadi kan strategi. Nah, ketika strategi ini kita sudah benar, maka money management, psikologi tadi itu kita udah legowo atau apalah namanya itu, kita tuh udah oke gitu. Buat apa kita mempelajari money management sedangkan yang kita gunakan adalah strategi dalam berdagang ini. Kalau strategi kita tidak tahu pasti apa strateginya, mau gimana kita mau menentukan money management? Itu simpelnya. Makanya menurut saya lebih utama itu kaji dulu strateginya. Oke, jangan dulu money management lah, ada kelas money management sedangkan strategi tradingnya nggak tahu, ya nggak. Jadi fokuslah pada strateginya dulu, kuasai strateginya. Setelah Anda benar-benar kuasai seperti apa yang saya rasakan saat ini, maka psikologis, mental, semacam apapun, meskipun setup nantinya contohnya kayak gini tidak disentuh, kita tak entry. Kalau seandainya kita menggunakan cara entry yang pertama tadi, SL yang di atas ya, SL di atas ini, kalau dia tak jemput karena ini, kalau SL di sini jauh, win rate kita take profit kita dekat di sini, tentu kan nggak bagus. Nah, makanya kalau kita lebih banyak cari di ketika dia sentuh di supply M5 ini yang press ya.
Nah, dengan kita juga memahami yang namanya candlestick pattern ini yang saya jelaskan ini, kenapa dia tidak sampai di supply M5 dan hanya sampai di supply M15, karena di time frame M1 nya atau time frame ketiganya dia telah terbentuk candlestick pattern reversal dan disokong di M5 nya juga tadi ataupun time frame kedua. Kalau untuk di time frame D1 dan lainnya tetap sama, penting 3 time frame yang kita pakai. Time frame 1, time frame 2, time frame 1 kita cari BMS, cari demand ataupun supply. Time frame kedua kita mainkan lagi zona-zonanya, IMB, liquidity segala macam, imbalance, liquidity, price supply atau demand zone, dan paling utama sekali price actionnya di time frame kedua. Di time frame ketiga kita kombinasikan price actionnya dengan time frame kedua. Seperti itu aja. Untuk kalau kita entry-nya acuannya tadi BMS-nya atau biasnya itu tadi di D1, H4 time frame kedua dan H1 time frame ketiga. Kalau H4 BMS-nya time frame keduanya H1, time frame ketiganya M15. Sesimpel itu. Tapi saya lebih senang, buat apa kita lama-lama di market? Ya enggak? Kan kita enggak tahu. Ini hanyalah game of probability. Buat apa kita ambil setup yang lebih tinggi-tinggi? Kecuali kita mau mainnya, ya kita buat 2 akun ataupun akun khusus swing. Nah, kita fokus tuh bukan cari pip, betul nggak? Kita fokus itu cari dolarnya. Kalau kita coba bayangkan TP13, kalau lot kita 0,01, kita cuma dapat $1, 1,3 dolar. Ya kan? Tapi coba bayangkan kalau kita dapat ilmu, nah strategi yang mumpuni. Contoh saya entry di GU kemarin, saya buy itu modal $30 jadi $400. Ya itu tadi strategi dulu, ilmunya dulu, jangan money management dulu. Ya, jangan psikologis tuh kalau strateginya udah benar, yakin saya tertata tuh psikologisnya. Oke? Paham? Mau seperti apapun kendalanya, beda halnya kalau kita ada masalah di luar mungkin bisa jadi mengganggu. Tapi kalau menurut saya sih, kalau teman-teman semua masih berpegang pada SOP, saya rasa nggak akan terganggu. Yang akan membuat terganggu kalau teman-teman terbawa emosi karena dendam ataupun marah di luar dan dibawa ke sini, itu baru kena. Tapi selagi fokus, selagi patuh pada strategi yang kita gunakan, ya SL-nya di sini, ya jangan ketika dia di break, ya ataupun di sini ketika dia di break terjadi engulfing buy ataupun intinya di break area supply di M15, tetap nambah entry meskipun nampak di sini ada, jangan. Meskipun di sini ada supply zone atau entah apa lagi, jangan, karena kita patokan acuan kita adalah M15, ya time frame utama kita. Ya, terjadi BMS, terjadi engulfing sell ataupun FEZ, pre-supply zone. Ya udah, ketika dia bata, udah setup kita gagal. Itu aja intinya, jangan memaksakan. Oke, ingat, setiap hari itu ada setup. Silakan di reset. Saya lebih fokus di GU karena hanya setup di sana, setup yang valid di sana. GU, EU, Euro USD, AUD USD, terakhir gold, itu pun sekali-sekali saya main gold karena terlalu banyak shadow noise di sana. Tapi bukan berarti dia tidak bisa kita pakai strategi ini. Yang jelas kita patuh pada SOP-nya. Ketika telah di break area-area tempat kita menunggu tadi, jangan paksakan lagi untuk meng-hold transaksi. Makanya gunakan stop loss untuk menghindari spread. Kalau brokernya agak lebar spreadnya, geser ke atas. Kalau teman-teman mau yang lebih aman, gunakan tick mill. Mau berapa miliar pun duit teman-teman aman di sana. Tick mill udah broker lama, spreadnya sangat cantik. Coba perhatikan. Nih, ini kedai market udah mau tutup, ajar di lebar. Tadi spread GU EU hanya 1 bahkan kosong, intinya low spread di sana. Fokuslah ke satu broker itu saja. Kalau rekomendasi dari saya, ya sampai saat ini saya gunakan, alhamdulillah nggak ada masalah.
Oke, saya rasa itu aja untuk video ini, untuk bagaimana cara sniper entry. Mudah-mudahan bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Dan jangan lupa, berkali-kali saya ingatkan, jangan pernah ajarkan ilmu saya ke orang lain tanpa sepengetahuan saya, ataupun memperjualbelikan. Jangan. Saya mohon sekali, ajarkanlah ilmu ini hanya kepada anak Anda, ahli waris Anda, istri Anda. Jangan pernah berniat yang lain-lain ataupun mengkomersialkan ilmu saya ini. Bukan berarti saya mengklaim ini hanya serta-merta saya yang menemukan, tapi berkat dari kegigihan saya dalam belajar, ya saya menemukan ini dan saya bagikan dengan Anda, student-student saya semua. Saya harap Anda pegang komitmen, karena jika Anda langgar nanti takutnya seperti student-student yang lain. Ya, ada student dari Malaysia yang pernah langgar, ya intinya dia nggak mendapatkan keberkahan dari ilmu yang dia gunakan, dan akhirnya ada saja musibah waktu itu dia terjadi sama dia. Itu yang saya sangat-sangat sekali tekankan pada rekan semua, tolong jaga komitmen. Kalaupun ada orang melihat perkembangan dari trading Anda, perubahan dari hidup Anda, ya intinya manfaat dari ilmu yang saya ajarkan ini, silahkan rekomendasikan dia untuk belajar dengan saya. Dan begitu pun juga saya pesankan, tolong jika Anda telah mengajarkan pada ahli waris Anda, tolong sampaikan pesan saya ini juga, jangan ajarkan kepada siapapun. Itu yang saya harapkan dari Anda semua. Hargai perjuangan saya, hargai pengorbanan waktu, tenaga, dan segala macam yang saya lakukan selama ini untuk mendapatkan kepahaman seperti ini, dengan tujuan untuk dapat merubah hidup lebih baik. Begitu juga dengan rekan-rekan sekalian, saya harap dengan mendapatkan ilmu ini, kepahaman yang saya bagikan ini dapat merubah ke yang lebih baik lagi. Saya rasa itu saja, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.